dua orang ini, tepuk tangan dulu. Oke. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya mau tes dulu sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 suara. Yang di sebelah sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000 minus 1000. Gitu. Oke, senang sekali hari ini Smart Friend XL Smart melalui brand Smart Friend bisa hadir di Kota Lampung. Ini perdana brand Smart Friend hadir untuk mengimbangi teman-teman semuanya media hari ini. Tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya hadir di Lampung dan bersama Smart Friend di Novotel hari ini acara presscon. Tentunya apa? Hari ini banyak jagoan dari Smart Friend. Jagoan kita ada jagoan-jagoan dari regional kita di sini semuanya yang siap membantu teman-teman semuanya. Juga kita pastinya kedatangan Bapak Ibu kita dari Jakarta yang hari ini datang spesial untuk ketemu teman-teman media semua di sini. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Pasti. Boleh saya kenalkan dulu? Saya kenalkan dulu yang dari Jakarta. Nanti tuan rumahnya terakhir, karena tuan rumah nanti kasih tahun depan. Gitu. Oke. Pak Asti berdiri. Ya, ini Pak Fianto Trimubibowo adalah sebagai head dari brand marketing XL Smart, sebagai brand Smart Friend. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan touch point, ada brandcom, kemudian produk, dan lain-lain semua di under Pak Asti. Jadi hari ini gunakan kesempatan teman-teman untuk bertanya sebaik-baiknya tentang brand Smart Friend ya, terkait produk apapun itu, mumpung ada Pak Asti, sikat hari ini. Lanjut sebelahnya lagi yang ibu cantik, Kak Gege, mohon panggilnya di yang sana. Ini adalah ibu kita brandcom, marketing kita dari Smart Friend. Nah, semua kegiatan hari ini activity berupa lari, kegiatan sponsorship, kegiatan branding, dan komunikasi lain-lainnya untuk bikin TVC, bikin apa semuanya ada di Bu Gege. Panggilan saya kita Bu JJ, gitu katanya. Jadi teman-teman nanti bisa kulik-kulik lagi ada program apa sih, kerjasamanya gimana sih, dan kita bisa ngapain aja sih. Mumpung ada Ibu JJ, tanya semuanya nanti. Tepuk tangan lagi dong. Ini datang hari ini benar-benar fresh from the open karena mereka kelihatan jam 1 nyampe langsung ke sini. Untuk ketemu siapa? Teman-teman semuanya. Peres nggak sih saya? Enggak ya. Oke. Nah, jagoan kita adalah tuan rumah. Karena apa? Tanpa tuan rumah, kita rasanya tidak bisa memberikan kontribusi lebih besar. Untuk itu, langsung aja dengan rasa hormat saya panggil Ibu Desi Sari Dewi selaku Regional Director Sumatera. Silakan Ibu kasih opening hari ini dan perkenalkan timnya ada 5.000 ini Bu. Silakan yang datang cantik Bu. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Semangat pagi. Memang luar biasa ya. Sekali lagi kayaknya tadi kurang kompak. Padahal udah makan gitu ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat ini MC-nya luar biasa ya. Jadi memang 5 jam juga masih kuat ya MC-nya kita dikaitkan. Oke, pertama-tama hari ini kan kita ada media update ya. Media update-nya kita sebenarnya hari ini fokusnya itu adalah untuk Smart Friend Partneran 2026 gitu ya. Dan kebetulan hari Minggu besok itu memang kita lakukan di Bandar Lampung. Nah, kalau misalkan ditanya apakah memang kita sudah punya beberapa, memang ini adalah bukan hanya dilakukan di Bandar Lampung, tapi juga sudah dilakukan di beberapa kota dan masih akan terus dilakukan sampai dengan nanti di akhir tahun. Ya, jadi ini program tahunan dari Smart Friend. Nah, teman-teman media, saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman media sudah hadir sore hari ini dan tentunya
kita bisa ada seperti sekarang, Bandar Lampung semakin baik, kemudian Southern Sumatera lah ya, semakin baik. Itu semua karena support dan juga kerjasama dari teman-teman media. Jadi saya mewakili manajemen mengucapkan terima kasih untuk support dan tentunya kerjasama yang luar biasa dari para media yang ada di South Sumatera, terutama adalah di Bandar Lampung. Tepuk tangan dong. Ini luar biasa banget di medianya. Saya mungkin udah beberapa kali ketemu gitu ya, cuman mungkin ini agak sedikit, mungkin udah 1-2 tahun hampir gak pernah ketemu. Jadi makasih juga loh, karena Smart Pride udah bikin acara di sini sehingga kita jadi bisa ketemu lagi gitu ya. Jadi ini pertengahan ini, pertengahan. Oke teman-teman, jadi mungkin pembukaan dari saya mungkin begitu, nggak usah terlalu banyak, nanti kan ada Q&A gitu ya. Tapi tadi terima kasih banyak buat dukungannya, dan nanti kita akan bicara lebih detail terkait dengan apa sih Smart Pride dan apa sih kegiatan yang kita lakukan gitu ya, dan apa juga mungkin kedepannya program kita akan seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, ada yang lupa ya? Ada sengaja tadi. Oke, saya mulai dulu dari nama lengkapnya saya lupa. Karena ini dari headquarters sebenarnya. Bukan saya ini. Oke, seperti ini dulu nih ya, Mas Ahmad Syarif Yudhistira. Nah, Yes. Ini Mas. Nah, ini adalah bos Dewan Awam sebenarnya. Nih. Jadi biar kenal juga sekalian ya. Jadi kalau dulu kan kita punya Aldi, ya. Aldi itu untuk pegang waktu itu West Region ya, atau Sumatera. Nah, untuk Aldinya itu sekarang ada di headquarter, itu adalah Mbak Inan. Nah, bosnya Mbak Inan adalah ini. Nah, gitu. Jadi yang paling tinggi itu adalah Mas Syarif, gitu ya. Yang paling penting harus kenal dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Kemudian berikutnya Bapak Trisna. Nah, oke. Nah, ini Pak Trisna. Pak Trisna ini yang pegang untuk Provinsi Lampung. Gitu ya, jadi untuk headnya kita yang ada di Provinsi Lampung untuk head sales itu ada Pak Trisna Gunawan, gundul tapi Gunawan. Oke, sekarang bisa berdiri. Nah ini saya bawa nih dari Medan, namanya Bapak Aldian Garibaldi. Jadi kalau misalnya kita punya program, kemudian ada channel distribusi itu dipegang oleh Pak Aldian, gitu ya. Nah, kemudian di pojok sana nih. Nah, ini adalah RBCL. Ya, BCL itu tahu BCL kan ya? Jadi di kayak promotor kayak itu ya, brand manager lah, brand manager. Ya, nah, brand communication ya, brand communication kita untuk area Pas Lampung ya. Jadi dia berada di timnya Pak Aldian. Kemudian ini Ibu Sinta, ini kita buat dari Belitung, baru juga gitu ya, baru bulan Februari kemarin. Bu Sinta ini sebagai area sales manager untuk Lampung Selatan, kemudian juga Bandar Lampung. Kemudian di sana ada Mbak Rere. Ini ada Mbak Rere, ini tim Bapak Aldian juga. Kemudian satunya itu adalah ini juga kita buat dari Palembang. Semuanya impor ya, nggak ada yang duduk asli. Kecuali saya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, tuan rumah sudah kenalan. Tiba saatnya kita langsung kenalan juga sama rekan media. Jadi banyak sekali teman-teman. Ayo silahkan perkenalkan nama dan dari media apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Tika dari Suara Lampung. Mbak Tika Suara. Lanjut Mas sebelahnya, langsung ke samping nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan dari viva.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Efran Kurniawan dari Lampung Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihartono dari satu-lampung.com. Manusia mereka saya dari cyber.com. Saya Andi dari Lampung Mania.
Selamat sore, izin perkenalkan saya Atika. Kalau yang dulu juga tadi Tika, yang ini Atika. Saya dari Infomentik.id. Selamat sore Bapak Ibu, salam kenal. Saya Ria dari Media Kupas Tuntas. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya Ihan dari Media Surya Sumatera.com. Selamat sore Bapak Ibu, salam kenal, saya Martin dari idntouch.com. Lanjut. Selamat sore Abang dan Pak semua, saya Sulistia dari Tribun Lampung. Assalamualaikum, saya Rudi dari warna.id. Oke, alhamdulillah. Lanjut Mas. Saya Roy dari Alkimus.com. Assalamualaikum. Selamat sore, saya Agung dari rri.co.id. Selamat sore, saya Adi dari Antara. Izin, selamat sore, saya udah pakai Lampus di lampus.com. Izin saya di lampus.com, website online Lampus. Oke. Istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho dari lampungham.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri dari Media Lampung Pro. Oke, semuanya sudah melakukan diri, tepuk tangan dulu. Kita sudah berkenalan, dari rekan Smartfren juga sudah berkenalan, dari teman media juga sudah berkenalan. Kalau gitu, langsung aja kita panggil Pak Asti untuk memberikan sedikit informasi tentang brand Smartfren. Pak Asti, kami silakan. Ada satu yang belum dikenalin. Ini namanya Mbak Yuni. Selain MC-nya Honda, sebenarnya itu penyanyi. Di kamar mandi. Penyanyi. Dia nggak Mbak Yuni ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Karena kami kalau di XL Smart itu selalu pagi. Karena supaya semangatnya semangat 24 jam. Ketemu tengah malam tetap pagi. Senang sekali nih, kayaknya udah sangat cair. Tapi saya Mbak Desi udah 2 tahun lebih gak ketemu rekan-rekan media kayaknya gitu ya. Gak apa-apa, artinya kan ini kayak CRBK ya, cinta lama dan sepindah kembali. Apalagi pakai smartphone warnanya udah pink, udah cincong gitu ya. Tapi semoga nanti ke depan bisa lebih intensif lagi ketemu dengan rekan-rekan media pasti. Karena kita itu smartphone, ya mungkin cerita sedikit ya, yang pasti jagoan sinyal nanti ini smartphone nih sebenarnya seperti apa gitu. Jadi mungkin langsung aja sedikit, enggak jelas. Nah, kalau misalkan flashback sedikit, ini kita di tahun lalu sebenarnya. Kita itu smartphone itu kalau rekan-rekan udah tahu bahwa sebenarnya kita udah cukup lama ya, dari 2009 smartphone itu udah hadir di Indonesia dengan layanan telekomunikasinya. Tapi waktu itu kita dari holding itu di Perusahaan Mas. Nah, dari April tahun lalu 2025 itu kita melakukan penggabungan usaha atau merger dengan XL Axiata. Lahirlah XL Smart Telekom Sejahtera. Nah, kita jalannya bersama melaju tanpa batas. Nah, apa nih yang membuat pastinya kalau dengan penggabungan ini kan pastinya ada kelebihannya, pasti ada advantage-nya. Dan bagaimana XL Smart ini juga membuat pastinya kedudukannya di industri telekomunikasi dengan penggabungan usaha ini. Jadi kalau misalkan bisa dibilang dulu smartphone itu punya 60 MHz, XL Axiata ada 90, itu setelah penggabungan ini ibaratnya jalan tol. Kalau di frekuensi itu kan lajurnya ya. Jadi kalau misalkan ini sekarang lajurnya makin lebar. Nah, kalau misalkan di jalanan makin lebar itu artinya experience atau pelanggan itu yang melakukan koneksi, dalam hal ini terkoneksi internet ya, koneksi data itu makin nyaman. Nah, kalau misalkan kayak di Jakarta juga ya, ada, saya nggak tahu di sini mungkin ada lajur bus, ada lajur sepeda motor, ada lajur sepeda. Nah, dengan aset yang dimiliki XL Smart saat ini, dengan lajur ini juga membuat kelebihan
tapi pastinya dengan penggabungan ini yang dulunya lajurnya lebih sempit, kemudian ini sangat lebar. Nah, apa yang dirasakan di pelanggan ini pasti adalah peningkatan dari kecepatan aksesnya, kemudian internet lebih stabil dan kenyamanannya itu yang pasti kita rasakan. Nah, sebelum ke situ kalau misalkan rekan-rekan udah tahu, kalau misalkan di Excel dulu ada 2 brandnya, ada Smartfren, ada Excel, ada Axis. Kemudian setelah jadi Excel Smart, ada Smartfren. Nah ini gimana? Nah memang saat ini setelah kita penggabungan 1 tahun yang lalu, kita lihat sebenarnya bahwa 3 brand ini memang sudah dari awalnya sudah melayani pelanggan dengan segmentasi yang berbeda. Artinya setelah kita lihat setelah penggabungan ini, Axis itu yang dikenal dengan produk untuk youth ataupun untuk anak muda, ya, untuk anak sekolah, anak remaja, fokusnya di situ. Nah, di Excel juga kita lihat pelanggannya udah cukup major ya, cukup premium, dan dengan tingkat ARPU yang cukup tinggi, ya mereka udah melayani segmen tersebut. Nah, Smartfren bagaimana? Smartfren juga kemudian dilihat irisannya terhadap 2 brand ini juga sangat kecil. Artinya yang sudah jadi pelanggan Axis ya Axis, Excel ya Excel, yang Smartfren ini juga melayani segmentasi lebih ke mass. Artinya banyak pelanggan Smartfren itu yang melayani untuk dari first jobber sampai ke keluarga, ke moms ya. Inilah yang membuat Excel Smart ini mengambil langkah ya, strategi bahwa 3 brand ini, Excel, Axis, dan Smartfren tetap kita istilahnya freestanding. Artinya 3 brand ini tetap melayani masyarakat dengan keunggulan atau kita selalu bilang unique selling proposition-nya ya masing-masing karena segmentasinya masing-masing. Nah, hari ini Smartfren. Excel Smart datang ke Kota Lampung ke Smartfren. Kenapa? Ya karena Smartfren itu dulu sebelumnya memang kita sudah melayani masyarakat, tapi secara network, secara kota, belum secara nasional keseluruhan. Misalkan di bagian timur Indonesia, seperti di Kalimantan kita masih di kota-kota tertentu, di Sulawesi juga demikian, di Nusa juga di Bali, tapi kita juga masih ada kekurangan di Nusa Tenggara dan sebagainya. Dan setelah penggabungan usaha ini kita melakukan efisiensi network dan pengkinian juga, artinya network ini bisa digunakan oleh ketiga brand pelanggan ini. Khususnya di Smartfren ini mendapatkan advantage terhadap perluasan jaringan. Jadi Smartfren saat ini dari yang dulunya sekitar 230 lebih kota, saat ini sudah secara nasional sudah 400 kota lebih. Artinya sudah 2 kali lipat melayani seluruh Indonesia. Jadi kalau dulu bisa dibilang belum menjadi operator nasional, saat ini itu udah nasional, udah seluruh Indonesia. Dan proses terhadap integrasi dan harmonisasi network sudah terjadi. Nah saat ini makanya mulai Q2 sebenarnya Kota Lampung ini mendapat sedikit kehormatan, karena sebenarnya kalau misalkan bisa dilihat tadi iklan ataupun gaya komunikasi, gaya desain kita ya, itu baru hitungan hari sebenarnya. Kita baru menamakan relaunch brand kita nih Smartfren, dan kita punya jargon sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Itu baru kapan ya Mbak Gigi ya? Tanggal 15. Sekarang tanggal baru 7 hari berarti. Kota Lampung ini baru kita benar-benar hadir, baru memperkenalkan juga dari brand kami Smartfren itu sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Artinya apa? Ya kami datang bahwa kami sekarang sudah menjadi operator seluler yang skala nasional. Walaupun kita hadir di Kota Lampung sudah dari awal memang, tapi saat ini pun setelah kita melakukan penggabungan kekuatan network ya, Smartfren pula di Lampung ini sudah
2 kali lipat lebih bisa melayani populasi yang ada di Lampung dan umumnya juga di Selatan Sumatera di area Bu Desi. Dan itu bedanya. Jadi Smartfren ini sudah menjadi udah aset nasional saat ini, menjadi operator yang melayani dari ujung Aceh sampai ke timur Indonesia. Nah, perjalanan ini juga bukan cepat ya, tapi memang kalau bisa diceritakan penggabungan ini pun di industri ini kita yang paling cepat melakukan sinergi atau sinergi network lah ya, dibandingkan dengan operator yang lain yang melakukan penggabungan bersama. Nah, gimana ceritanya ya, kemarin dari tahun 2025 itu kami hadir, sebenarnya perbedaannya Smartfren itu hadir ke masyarakat itu dengan 2 sebenarnya. Nanti bagi yang lebih banyak cerita ya, kita datang dengan olahraga dan musik. Karena apa? Karena kita tadi segmennya adalah mes itu kan masyarakat Indonesia ini ya, kalau nggak olahraga sebenarnya ya musik ya kan. Nah, makanya nanti bisa diceritakan sama Mbak Gege, kita hadir nanti ke Lampung juga besok